Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa semuanya, sahabat Eljon dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bagas bisa menyapa Anda di Indonesia Pageant Talk. Nah pemirsa semuanya, di episode kali ini kita akan kembali berbincang-bincang bersama salah satu pelaku pageant di Indonesia yang sudah memiliki prestasi tingkat nasional dan juga dia tentunya cantik, berbakat, dan luar biasa hebat. Langsung saja kita cek siapakah dia. Dan dengan demikian, selamat kepada Suci Ananda yang menjadi runner-up 1 sekaligus juga Putri Bumi, Flora dan Fauna 2023. Langsung saja kami mengundang Bapak Ampung Huang R. Patriadi. Pak Ampung Huang akan menyematkan selempang Putri Bumi Indonesia Flora dan Fauna 2023. Kepada pemenang runner-up 1, inilah Suci Ananda. Runner-up 1 sekaligus juga menjadi Putri Bumi Flora dan Fauna 2023. Disematkan selempangnya oleh Bapak Ampung Huang Patriadi dan didampingi juga oleh Dewan Juri Kehormatan sekaligus juga Ketua Yayasan Eljon Indonesia Bapak Martinus John Sugiarto. Wah, luar biasa, Suci Ananda, Putri Bumi Indonesia First Runner-up 2023 yang dimahkotanya sebagai Putri Bumi Flora and Fauna Indonesia 2023. Halo Suci. Halo Kak Bagas. Apa kabar? Baik dong. Cantik banget kamu hari ini. Terima kasih banget Kak Bagas. Thank you Suci sudah hadir di Indonesia Pageant Talk kali ini. Senang banget akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol nantinya ya. Iya. Oke. Nah Suci, sahabat Eljon di rumah tadi sudah lihat cuplikan mengenai Suci ini siapa. Tapi kita mau langsung dong disapa oleh Suci ke sahabat Eljon di rumah atau dimanapun mereka berada. Suci boleh kenalin Suci ini berasal dari daerah mana, terus aktivitasnya apa, backgroundnya apa, silakan dong. Halo semuanya, nama saya Suci Ananda, asal saya dari Jakarta dan kegiatan saya saat ini adalah bekerja sambil kuliah dan juga mengikuti ajang Putri Bumi Indonesia 2023. Luar biasa. Suci Ananda, dipanggilnya Suci ya? Dipanggilnya Suci Kak. Oke, Suci, luar biasa sebelumnya congratulations kamu sekarang wah bisa tampil cantik dengan mahkota dan selempang sebagai ya. First Runner-up Putri Bumi Indonesia 2023. Oke, Suci, sebelum kita tahu gimana kedepannya Suci ya dengan selempang baru dan title baru, boleh dong di-sharing ke sahabat Eljon dimanapun mereka yang saat ini lagi menyaksikan kita perjalanan kamu nih hingga bisa seperti Suci yang sekarang. Mungkin ini melalui perjalanan Suci bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ya. Ya. Gimana sih awalnya kamu bisa mendaftar ikut pageant nih, ataukah kamu memang sudah dari awal suka pageant atau memang pageant fighter? Gimana nih Suci? Oke, kalau dari aku singkat ceritanya dari kecil ini mama sebenarnya suka banget daftarin aku fashion show seperti kayak gitu. Tetapi aku nggak pernah mengikutinya lagi pada saat aku masuk SMP dan SMA karena kita SMA-nya itu lebih fokus kepada akademika. Lalu pas aku lulus kuliah, aku mulai tertarik lagi nih, aku pengen memberikan dampak kepada lingkungan, tapi aku bingung platformnya lewat mana. Dan kebetulan saat itu ada salah satu rekan aku dari salah satu beauty pageant, dia menawarkan aku untuk ikut kompetisi, tetapi pada saat aku mengikutinya ternyata umurnya tidak sesuai. Akhirnya aku tetap cari dan ternyata cocoknya di Putri Bumi. Luar biasa. Jadi kamu yang cari ya, Aku akhirnya yang ketemu cari. Putri Bumi. Iya.
Dan jodoh ternyata menang. Jodoh. Luar biasa. Benar ya. Oke, berarti memang Suci dari kecil mama tuh udah dorong Suci ikut lomba ini, ikut lomba itu gitu ya. Iya. Oke, berarti memang udah aktif di dunia modeling sebelumnya ya. Terus kita Iya. lihat juga kamu sempat ikut modeling school, betul ya? Iya betul. Pernah. Oke, terus kemudian sekarang ikut pageant. Tapi sebelumnya nggak langsung oke gitu ya. Sebelumnya kamu ikut salah satu pageant, tapi ternyata nggak cocok di kualifikasinya ya, Iya, umur ya. iya, betul. Oke, ternyata memang jodohnya di Putri Putri Bumi. Luar biasa. Nah, tapi Suci, perjalanan kamu ini kan kalau bisa kita ceritakan kembali panjang ya, sahabat Eljon, perjalanan Suci Betul. ini. Dia mulai ikut audisinya itu nggak di Jakarta, tapi dia ikut audisi di Jawa Timur ya. Kamu Iya. terbang ke Jawa Timur, kemudian juga kamu akhirnya menang lah dan terpilih menjadi perwakilan Jawa Timur ya. Iya, benar. Nah, itu gimana nih perjalanan kamu? Perjalanannya itu aku saat itu ditawarin sama tim Jawa Timur untuk ikut audisinya. Aku sih sudah pernah beberapa kali melihat banyak iklan soal Putri Bumi ini, open audition, tapi pengennya ikutnya yang di Central Park Kak, jangan Oh, aja. oke. Kebetulan ditawarin di Putri Bumi Jawa Timur, aku pikir sekalian liburan deh. Oh baik, jadi pada saat itu kamu tuh memang dari Jakarta, Dari tapi Jakarta. tiba-tiba pada saat itu lagi jalan-jalan ya, pengen jalan-jalan ke Iya. Jawa Timur, audisi lah di situ. Betul Kak. Ternyata lolos. Ternyata lolos, dan aku tanyakan, ini aku nggak dari Jawa Timur nggak apa-apa. Mereka bilang, oh nggak apa-apa, yang penting mau mewakilkan Jawa Timur di ajang nasional. Terus aku bilang, oh oke. Dan ternyata cocok. Luar biasa, karena memang juga Putri Bumi ini tidak secara keseluruhan mewakili provinsi gitu ya. Iya, betul. Jadi sehingga terbuka gitu ya. Terbuka. Luar biasa. Terus kemudian pada saat kalau kamu dari Jakarta untuk karantina hari pertama, sebenarnya kamu udah deket dong dengan lokasinya ya, nggak perlu terbang-terbang lagi dari Jakarta langsung. Iya, untungnya udah deket Kak. Aku juga kan tinggalnya di daerah-daerah Tomang nih. Oke, deket dengan lokasi karantina pada saat itu ya. Dekat. Nah Suci, pada saat kamu karantina itu kan kita lihat perjalanan kamu ini ada banyak digital update seperti video-video mengenai ecotourism atau tentang eco-videonya juga, Iya. kampanye tentang lingkungan. Itu kalau kita lihat di Jawa Timur semuanya ya? Semua di Jawa Timur kita take ya. Wow, luar biasa. Jadi walaupun kamu di Jakarta tapi kamu mewakili Jawa Timur, konsisten ya untuk tetap bawa Konsisten. nama Jawa Timur. Iya dong. Luar biasa. Gimana kesan dan kesannya dari awal audisi? Dari awal audisi itu, wah perjuangan banget Kak. Aku ke Jawa Timur pertama kali itu pengen coba pakai kereta, itu aja udah capek banget. Tapi sampai di sana ternyata terbayarkan. Aku dapat banyak teman-teman baru dan juga pengalaman-pengalaman baru, ketemu tempat-tempat yang baru, dan juga ya cobain makanan-makanan baru kali ya. Oh, oke, baik. Nah kemudian pada saat itu kan selain mengenai eco videonya juga ya, kalau memang kita lihat kamu bikin di Jawa Timur. Iya. Kemudian juga yang menarik nih pada saat perjalanan kamu tuh ada salah satu disuruh bawa eco dress ya. Ini Iya, kostum eco dress. recycle. Betul. Itu juga dari Jawa Timur kan ya? Itu dari Jombang, Jawa Timur. Wow, itu kan gede nih, kamu grande nih, sahabat Eljon boleh lihat nih. Tuh, wih, keren banget kan? Nah ini tuh kan gede banget ya, ini kamu kirim berarti dari Jawa Timur ke Jakarta? Iya, itu pengirimannya agak drama sih Kak. Jadi orang yang membuat namanya Ibu Umi, dia membuat dress itu dia kirim lewat Pos Indonesia karena saking besarnya ke Surabaya. Aku take foto studio di sana, terus aku kirim dari Surabaya ke Jakarta, dan sekarang aku mau kirim balik lagi ke Jombang. Oke, jadi memang perjalanan untuk kostum itu aja itu panjang ya. Panjang. Tapi ngomong-ngomong ngelihat kostum kamu ini sekeren ini kan eco dress berarti ada pesan di dalamnya ya. Iya. Ini tentang apa sih? Ini dibuat dari bahan apa nih, Suci? Kalau dari bahannya itu dari pelepah pisang dan juga beberapa bahan organik lainnya. Dan kalau konsepnya sendiri Kak, itu mengambil konsep dari Dewi Sri, Dewi Padi, yang artinya Dewi Kemakmuran. Di agama Hindu dikenalnya dengan Dewi Kesuburan sih. Oh, pantas ya kalau kita lihat Suci ini sahabat Eljon bawanya adem, makmur gitu ya. Memang sejalan sesuai dengan karakter dan konsep yang dia bawa di eco dress-nya loh Iya, ternyata. pasti, Kak. Oke, nah tapi kembali lagi dari perjalanan awalnya Suci ini ya. Nanti sebelum kita kulik lebih jauh ya mengenai pada saat dia berkompetisi ini pemirsa. Nah pada saat kamu
perjalanan kamu dari awal hingga ikut pageant ini, sebelumnya kan kamu udah ditawarin ya ikut beauty pageant yang lain, terus juga akhirnya ikut Pribumi, terus kamu audisinya pun ke Jawa Timur, ke luar kota gitu ya. Sebenarnya apa sih yang Suci kejar dalam beauty pageant ini? Oke, yang aku kejar itu sebenarnya ingin memberikan impact ke society sih Kak. Aku ingin khususnya untuk soal lingkungan ya, karena aku melihat global warming dan juga kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup itu sangat rendah saat ini. Terutama masyarakat Indonesia masih belum aware yang namanya dampaknya global warming, dampaknya kita nggak peduli sama lingkungan tuh bagaimana sih sekarang. Dan menurut aku untuk menyuarakan suara aku itu, aku harus berani ikut ajang-ajang seperti ini. Ini adalah panggung dan platform di mana aku bisa menunjukkan suara aku dan siapa sih aku gitu. Tapi menuju ke keinginan kamu itu Suci, apakah ada satu hal yang men-trigger kamu kayaknya, wah aku harus ambil bagian nih dalam lingkungan gitu lah, apalagi mengenai global warming sekarang yang kita lihat impact-nya sudah sangat besar sekali dengan kehidupan dan lingkungan hidup juga ya gitu, hingga akhirnya Suci memilih untuk ikutnya Putri Bumi gitu loh, bukan pageant-pageant yang lain gitu. Ada nggak sih suatu kejadian yang bikin, oh kayaknya aku harus ambil bagian gitu? Sebenarnya kesadaran aku tuh udah ada dari awalnya itu karena hal kecil sih Kak, sampah-sampah. Aku merasa ini sebenarnya Jakarta kota yang bagus, tapi kenapa sih orang-orangnya nggak peduli kalau sampah ini tuh merusak pemandangan dan juga banjir di mana-mana kan di Jakarta. Lalu juga aku melihat karena aku suka banget fashion. Aku melihat teman-teman aku kok lebih condong ke fast fashion dan mereka 1-2 kali pakai dibuang, 1-2 kali pakai dibuang. Jadi dan aku berpikir ini tuh end cycle-nya di mana sih? Ya aku mulai searching dan ternyata fast fashion itu punya dampak yang begitu besar sih. 10% dari karbon di dunia ini dari fast fashion itu. Ya. Dan aku merasa aku pengen pakai panggung ini untuk menyuarakan nanti yang mungkin program dari aku pribadi, dan juga pas ikut Putri Bumi ini kan ada yang namanya kita pembekalan nih Kak, kelas pembekalan dan segala macamnya. Aku juga tergerak untuk lebih peduli terhadap animals, binatang. Ya aku melihat kayak dari Jan seperti itu sih. Oke, menarik ya. Pada saat kamu karantina memang ada pembekalan dari Jakarta Ed Network itu ya, mengenai animal welfare ya. Jadi kamu gimana kita hidup berdampingan gitu. Karena hidup bicara tentang bumi itu nggak cuma tanaman gitu ya, mengenai tumbuhan atau sampah, tapi ada makhluk hidup juga, dan termasuk hewan-hewan tadi ya. Kan kita berpikirnya tentang bumi itu tentang sampah aja, tentang fast fashion aja, atau tentang sampah plastik mungkin Kak. Tapi ternyata ada juga loh lebih daripada itu, seperti flora fauna, dan kebetulan aku dapat wah, congratulations. Oke, nah Suci, tadi kan Suci bilang juga seperti fast fashion, terus juga kesadaran dari lingkungan Suci tinggal di Jakarta, ibu kota ya. Ibu kota kan kota metropolitan ya Suci ya. Banyak sekali mobilitas kehidupan yang tinggi, cepat gitu ya di ibu kota ini. Terus banyak sampah gitu ya Suci ya, yang di lingkungan Suci mungkin itu ternyata kurang kesadaran gitu ya. Nah, apakah itu kemarin Suci bawa pada saat kompetisi di Putri Bumi? Aku bawa advokasi aku mengenai fast fashion kan. Fast fashion tadi ya. Iya kan kamu backgroundnya juga sempat ikut modeling school ya. Dia memang anaknya fashion banget ya, fashion abis aku gitu. Aku juga belajar jahit kan. Iya, aku pernah belajar jahit. Oke. Nah, kalau memang bicara fashion ya Suci ya, memang ini menarik ya. Apalagi sampah tekstil bisa kita bilang di Indonesia itu udah sampai 2,3 juta ton di Indonesia. Gak cuma plastik doang sebenarnya sampah. Nah, fast fashion ini juga menjadi salah satu yang mungkin Suci kampanyekan dan fokuskan ya dalam menyuarakan lingkungan hidup. Nah, menurut Suci nih, kalau aku mau tanya tentang fast fashion, kan sekarang lagi rame ya pada thrifting gitu ya Suci ya. Nah, kamu gimana, setuju gak sih? Kalau thrifting itu
sebenarnya pro dan kontra sih Kak. Aku lihat update beritanya itu dia berdampak pada transportasinya. Kalau kita thriftingnya impor dari luar, itu yang saat ini tuh lagi tidak difokuskan sama pemerintah. Dampak itu terhadap lingkungan bagaimana? Dan aku sih sebenarnya lebih fokus kepada bagaimana kita cara memilih modelnya yang lebih sustainable. Jadi model yang kita bisa pakai berulang-ulang tanpa harus membeli model yang baru dan baru terus ya. Iya. Jadi sebenarnya bisa satu baju tapi kita bisa mix and match. Terus Iya, bahkan sebenarnya kita bisa upcycling lemari kita sendiri ya. Iya, benar. Kayak baju yang udah ada nih di mix and match seperti apa gitu ya Iya, Suci betul, ya. betul. Seru banget. Tapi kalau bahas fashion memang nggak ada habisnya Nggak ya. ada habisnya. Dan ternyata fashion itu sahabat Eljon ini berimpact juga terhadap lingkungan hidup kita ya Suci Iya, ya. sangat berimpact. Oke. Suci, aku mungkin bahas lebih ke perjalanan Suci lagi nih mengenai Suci ikut pageant nih. Kalau memang kita lihat nih ya, Suci bareng keluarga terus ya, didukung sama keluarga terus nih ya. Kalau aku lihat perjalanan Suci itu dari dia kecil tadi dia selalu disuruh mamanya untuk ikut lomba ini, ikut lomba itu, hingga sampai kamu wisuda kemarin juga sempat ada dokumentasi ini bareng keluarga terus, dan kompetisi kemarin juga kita bisa lihat ya keluarga sangat mendukung sekali ya. Iya. Nah gimana nih perasaan mama, papa ketika kamu ikut pageant dan kemudian juga kamu ternyata juara di tingkat nasional, gimana nih Suci? Kalau papa itu dia selama positif dia akan mendukung. Kalau masalah menang kalah, papa serahinnya katanya ke Tuhan. Dan kalau aku dari sisi aku, ada sisi mama dulu deh. Kalau dari sisi mama itu dari dulu selalu mendoakan aku yang terbaik. Katanya mama, apapun itu pertama pasti ibu yang mendoakan. Betul, setuju. Jadi kalau ada apa-apa aku pasti langsung bilang ke mama, "Mah, mau ikut ini, mau ikut itu." Terus mama pasti, "Oh ya udah, mama doain kalau kamu merasa itu terbaik, dan kalau memang sudah jalannya pasti dibukakan." Seperti itu kan. Wih, keren. Dan memang dibukakan soalnya dapat restu dari Dibukakan, mama ya. ternyata. Oke. Nah kemudian Suci, kamu ditemenin orang tua terus ya, orang tua berdampingan ya, dan selalu mendukung pokoknya ya, Iya. mendoakan yang terbaik. Kemudian Suci, ketika kamu memulai kompetisi nih, Putri Bumi Indonesia 2023 waktu itu di Jakarta ya, Iya, dan betul. dilaksanakannya. Nah, kan saingan kamu tuh banyak ya pada saat itu kan, nggak cuma dari Jakarta ataupun dari Jawa Timur aja nih. First impression pada saat pertama kali datang apa? Oke, first impression aku sebenarnya aku tadinya pede kan. Oke. Tadinya pede, tapi ternyata internalnya aku yang jadi aku agak Bergejolak gitu ya? Iya, bergejolak. Terus aku agak mental drain gitu pada saat Oke. itu. Dan kondisi, kan aku sambil bekerja juga, aku sambil kuliah juga, jadi aku harus mengutamakan Putri Bumi saat ini dulu. Sedangkan aku juga nggak boleh meninggalkan pekerjaan aku, nggak boleh meninggalkan kuliah aku. Gimana sih caranya supaya tiga-tiganya masih tetap berjalan dengan baik, seperti itu Kak. Dan itu sih Kak, yang bikin aku kayak agak nggak fokus saat itu. Tapi I just do my best Kak. Dan here I am. Oke, itu kamu berarti sebenarnya ada yang ngebebanin, bisa kita bilang ya, kayak Iya, pikirannya ada. kemana-mana nih, aku semuanya mesti seimbang gitu ya. Iya. Tapi gimana nih caranya Suci bisa nge-manage semua waktu Suci, dan bahkan kalau bisa kita bilang semuanya berjalan lancar gitu ya. Kamu kerjaan berjalan lancar dan juga kamu mendapatkan prestasi di Putri Bumi. Iya. Apa nih strateginya? Oke, kalau aku sih sebenarnya saat itu berfokusnya kepada Putri Bumi dulu Kak. Karena ini ini sebuah keputusan aku mau ikut ini, aku harus selesaikan kompetisi ini dengan baik. Itu yang pertama, itu fokus aku dan tujuan utama aku saat itu. Yang kedua, gimana caranya aku tetap ya pasti ada hal yang harus dikorbankan ya. Seperti kalau studi aku dia online learning, jadi aku hanya harus keep up with the deadlines. Tapi kalau pekerjaan itu bagaimana caranya supaya aku tidak terlalu meninggalkan pekerjaan aku, bagaimana aku caranya transfer knowledge dulu ke orang yang bisa handle kerjaan aku, supaya pada saat aku meninggalkan dia bisa
take care of that sampai aku kembali ke tempat kerja, seperti itu Kak. Oh wow, Iya. jadi life by design bisa kita bilang. Iya. Semuanya dirancang dengan baik oleh Suci. Yang mana prioritas, yang mana yang mesti didahulukan, mana yang saat ini mesti dikerjakan, tanpa Iya. meninggalkan pekerjaan ataupun tugas-tugas dan kewajiban yang lain ya. Iya, betul, Luar Kak. biasa, keren banget Suci. Nah, akhirnya ketika kamu sudah kompetisi, ketemu teman-teman, apalagi pas awalnya pede, tapi ketika pas udah datang mungkin ada beban-beban di belakang nih, hingga akhirnya kamu selesai malam final dan mengikuti semua kegiatan-kegiatan itu, gimana perasaan kamu Suci? Perasaan aku, wah waktu malam final tuh aku merasa Lega. akhirnya ini malam dimana semua yang kita udah prepare itu akan ada di stage ini. Luar Gitu. biasa. Dan aku akan selesaikan dengan baik di situ sih. Aku akan lakukan yang terbaik dan aku rasa aku melakukan yang terbaik Kak di situ. Yes, kamu Iya. melakukan yang terbaik dan Iya. ini hasilnya. Iya. Luar biasa, keren banget Suci. Oke Suci, nggak berasa kita udah ngobrol lumayan seru ya, panjang, banyak perjalanan Kak. kamu. Terus kalau kita bisa flashback lagi kegiatan kamu. Nah tapi mungkin bisa kita highlight juga ya sahabat Eljon, kalau memang Suci ini mobilitasnya tinggi. Dia juga bekerja, berkuliah, ikut kompetisi dan berprestasi juga. Dengan dia bisa menyusun yang mana yang menjadi prioritas pada saat di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat gitu ya Suci ya. Betul. Nah Suci, tapi boleh nggak kamu sampaikan terakhir nih ke sahabat Eljon ataupun pageant lovers ataupun teman-teman yang menyaksikan pengen seperti Suci juga, tapi mungkin kendala, aduh aku lagi sibuk ini, aku lagi sibuk itu. Ada nggak sih satu tips atau mungkin ada satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi ataupun penyemangat buat mereka untuk tetap berprestasi juga? Oke. Suci? Sebenarnya begini, aku paham dalam hidup itu pasti punya banyak pilihan Kak. Kita tidak bisa semuanya kita ambil, oh aku mau kerjain ini, mau kerjain itu, dan mau kerjain yang ini. Semuanya jadi satu. Kita harus mengorbankan satu atau dua hal, tetapi bagaimana sih cara kita mengeksekusi hal itu supaya kita tetap bisa bertanggung jawab terhadap hal yang kita nomor duakan itu dulu. Seperti itu Kak. Jadi aku rasa harus willing to take the risk juga, apalagi kita masih muda. Kalau aku punya pikiran secara pribadi, kita masih muda, masih punya banyak waktu untuk berkarya. Jangan mau yang namanya dikekang oleh keadaan. Jadi jangan mau tuh banyak alasan, aduh tapi aku nggak ada waktu untuk ini, aku takut dimarahin ini, dimarahin itu. Kalau kalian berprestasi, kalian juga yang senang dan mereka juga kok yang merasakan. Luar biasa. Iya. Jangan takut mencoba. Jangan Dan takut untuk mendapatkan mencoba. sesuatu harus ada perjuangan. Betul. Bertumbuh itu dari nol teman-teman ya. Betul banget. Luar biasa. Keren banget Suci. Thank you so much sudah sharing-sharing di sini. Iya, thank you banget Kak. Yes. Oke, sahabat Eljon semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada, seru banget. Semoga dari tayangan Indonesia Pageant Talk episode kali ini bisa menjadi inspirasi ya untuk kita melalui cerita perjalanan Suci Ananda yang memiliki prestasi di beauty pageant, yaitu Putri Bumi Indonesia 2023. Oke, pemirsa sahabat Eljon, jangan kemana-mana, terus saksikan Indonesia Pageant Talk hanya di Eljon TV. Saya Bagas Daripada bersama Suci Ananda. See you, bye-bye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tanya. Saya adalah Putri Pariwisata Indonesia Bali 2022. Jangan lupa untuk selalu show some support untuk YouTube channel kita dengan cara like and subscribe, juga share ke teman-teman kalian untuk channel YouTube Eljon TV. Terima kasih.